link baru katanya. Nama pendeta. Kita persiapkan hati untuk kita melaksanakan ibadah pada malam hari ini. Kita sama-sama bersaat teduh sejenak. Amin. Marende hitasian buku ende nomor 706 ayat 122 di ayat 2 rap mahita jongjong. Marhite hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi parbadiana tu mopalangit dohot tanoon, amen. Songonondo hata ni Tuhan Jehovah, manang ise na mamelehon hamuliaw teon, ido na pasangap au,
jala membahen dalan, asa upat tuduhon tu ibana hatawon ni debata haleluya martangyang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan jala para siroha hupaserep hami roha nami di jolom jala hupangido hami tuho salehon asi ni roham manggohi roha nami jala sondangi roha nami marhite-hite tondim asalam hutinggalon hami nasa dosa nami jala hutangihon hami hatam na badiai saipayan mahatam di bagasan roha nami asamar parbue na denggan hami hupangido hami saluhut nai marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hata ni debata di partang yang atas sadarion imana gabe jamita godang di parmingguta naro imana dienet sian parjamita 10 ayat 10 satro di ayat 15 tajahama marsikat sorin molodung matutul take dibahen manang ise jaladang di Garut babana ikon mangasahon gogona ma ibana manilikon alai namar hasyangakon hapistarani do na dumenggan molo mamargo tulok tagas sona tabas dang bemerda laba padian ni panuti lomo rohani pinggol umbege pakateo ni halak na pistar alai bibir ni halak na oto mamodut ibana sandiri mula ni pakatayon ni pamangana haotodo jala ujung na hatalalay sabingdo sai dipadiak-diak halak na otodo hata-hatana dang diboto jolmai manang aha na masa sogot tung ise ma pabotohon tu ibana manang aha na masa dung salpu ibana ang aluton ni halak na oto mangalujay bana sa diri alas so diboto tupotan na dalatuta ido sahatna martua do akan natumangihon hata ni debata jala naupiopsa amen. Marenditasian buku ende nomor 736 ayat sada dohot 2.
Asini rohamadiamu dohot damena sia debata mata dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oras madihita salutna hamuna amana minanami ha anggi pinaribut nama dohoti pertanggiang sektor di Bagasa Darion secara live streaming di tonga-tongan di Bagasta BEM. Oras mahita na dohot makubasi siya tonga-tongan ni Bagas Joron itu atam atan di bata nagabisongan o jahat di partangota di Bagasa Bornginon ima barita naulina sinuraton ni si Lukas bidu 2 mamuka mesenato 41 1 ayat 52 Lukas 2 ayat 41 1 52 songonom madidok disita payuti hutma di Bagasa rohata jala ganup tahun laudon aturas natu Jerusalem marari raya Paskah jadi dung marumur ibana 12 tahun rap nakok donasida songon nasomal di pestai asa dung diradoti nasida aka rayai dinalahu mulaki nasida tinggal majis dak danaki di Jerusalem sopamotoan ni naturasna dari punasida nang rap dot donga sauduran ibana jadi di jalan nasida ma persadarian mengalului ibana di tonga-tongan ya katodong dohot dongan dung sejupang nasida ibana mulak manas tu Jerusalem laho mengalului ibana hari dapat nasida ma ibana dijoroi hudul-hudul di tonga-tongan ya kaguru tu mangihon hata nasida hut manukun-nukun tarhalomong bedo nasida ubege hatana di ni rohana dohot aka alu do rohana sida jala dipakulingi inanaima ibana buasa dibaiko songon itu hami anaha bernit dohua pami dohot amangmu mangaluluiho gabi dok matu nasida buasa pola luluam muna au dang diboto hamu napatut au di Bagasa bagas ni damang alai dang diatusi nasida hatan nandok na itu nasida laus tuat do ibana rap dot nasida saha tu nasaret jala pangulodo ibana di nasida alai di piapina naido sude nama saya di Bagasa rohana jadi lam gada matorus ni rohan Yesus nang jelam di halomoho debata nang jolma ibana dalam bahasa Indonesia dikatakan demikian tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah ketika Yesus telah berumur 12 tahun pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu sehabis hari-hari perayaan itu ketika mereka berjalan pulang tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret
dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara dikasihi oleh Kristus, di tengah-tengah niaka pardal ningolutan waing bodhita sipata di bagasang uluta, kita heran longang rohata, kita takjub dan kita bangga mengatakan, memberitakan kepada orang lain, ima molo adong sahalakina napuna poso-poso anak bayi atau anak-anak yang masih berumur di bawah 3 tahun, dia dengan bangga mengatakan kepada rekan-rekannya sesama ibu, aduh saya takjub, saya heran melihat perkembangan anak saya masih umur 2 tahun sudah pintar mengutak-atik HP. Masih 2 tahun dia sudah pintar bermain game. Karena apa? Secara logika itu belum tiba waktunya. Tetapi itu bisa menjadi kebanggaan dari orang tua yang tidak tahu apa dampak negatifnya ke depannya. Itu sebabnya dari sisi kemanusiaan, para pecinta pelindung anak-anak mengatakan jangan berikan HP untuk anak-anak bayi hanya untuk supaya kita tidak repot. Harus dijaga karena apa? Faktor radiasi, faktor kebiasaan, faktor kecanduan bisa terkena menyerang seorang anak. Ketika dia sejak kecil, sejak bayi, dia sudah terbiasa dengan HP. Dan itu sering menjadi kebanggaan. Tetapi pada akhirnya ketika anak itu sudah berumur 7 tahun, apa yang terjadi? Orang tua menyesal. Orang tua marungut-ungut. Orang tua madele. Karena apa? Tidak ada lagi kepedulian, tidak ada lagi kepekaan dari anak kepada orang tuanya, karena anak selalu berkutat dengan HP-nya. Ketika orang tua memanggil anaknya pura-pura tidak mendengar. Karena apa? Dia memakai headset. Ketika ada sesuatu, anaknya tidak akan pernah peduli. Ketika dia tahu bunyi dan dering daripada orang tuanya, anaknya tidak akan pernah mengangkat itu. Karena apa? Dia sudah tahu bahwa itu adalah panggilan dari orang tua, itu panggilan dari rumah. Tetapi ketika temannya menelpon dia, maka dia langsung ambil angkat dan berbicara. Apa yang mau dikatakan di situ? Bahwa dalam kehidupan kita sering tidak menjadi tetap dalam kehidupan kita sering tidak menjadi kebanggaan karena persoalan-persoalan yang terjadi di belakangan hari. Perkembangan anak hanya sesaat menjadi sukacita. Iduban nagabi dokon molotik tidak danak berumur 7 tahun ke bawah, anak dengan gemasnya dia mengotori rumah, dia memecahkan barang, orang tua akan mengatakan, ya bangga, salut. Tetapi ketika dia mulai SD, mulai menjengkelkan, masuk remaja, sangat menjengkelkan. Berbeda dengan Tuhan Yesus yang menjadi pokok pembahasan kita pada malam hari ini, di mana dikatakan di situ tadi dalam ayat 52 dikatakan, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Anggohita jolma lam leling lam magi, semakin benci, semakin kelihatan kekurangan-kekurangan, semakin kelihatan kelemahan-kelemahan, semakin nampak perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan, sehingga lama-lama kita bosan, kita menjadi benci melihat orang lain.
atik pe tonga-tonga ni ngulutai do sebetulnya apalagi mau lo halak Batak idok do dengan cara masak di dalam orang Batak naniura, dia harus makin lama makin meresap dan makin enak. Kalau orang Jogja dengan gudegnya baru dimasak, baru diracik tidak enak, tapi sudah bermalam makin enak, makin klop. Dan itu seharusnya terjadi dalam rumah tangga orang Kristen. Itu terjadi dalam hubungan antara orang tua dengan anak. Itu terjadi antara hubungan seseorang dengan orang lain. Ketika dia semakin lama berhubungan, maka seharusnya semakin saling mengasihi, saling mendukung, saling mencintai, bukan saling membenci. Saudara-saudara dikasih oleh Kristus, dikatakan firman Tuhan pada saat ini, kalau topik minggu kita pada minggu yang akan datang dikatakan hidup dalam didikan Tuhan, ngolu di bagasa panogunoguon di debata. Apa yang mau dikatakan kepada kita melalui peristiwa di mana Yesus dibawa oleh orang tuanya ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Ido isinakian jala ganup tahun lalu nato rasna tu Yerusalem marariara Paskah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Kita tahu siapa yang menjadi orang tua Yesus secara kedagingan di bumi ini, yaitu Maria dan Yusuf. Kita tahu bahwa Maria adalah perempuan yang dianggap dia mempunyai kelebihan kesetiaan kepada Tuhan, yang berani meranggung resiko hanya untuk supaya kehendak Tuhan terjadi. Yusuf juga terkenal sebagai seorang laki-laki yang setia, yang beriman, orang benar di hadapan Tuhan, yang tidak mau mempermalukan Maria. Dan di situ dikatakan itu terjadi karena mereka orang-orang yang setia beribadah kepada Tuhan. Mereka sebagai orang tua tiap-tiap tahun pergi untuk merayakan hari raya Paskah ke Yerusalem. Itu sebabnya kalau dikatakan sampai saat ini juga orang Israel selalu mengambil waktu yang disebut dengan nyanyian ziarah itu. Mereka ziarah ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Dimanapun mereka berada, mereka pasti akan kembali. Karena apa? Paskah bagi mereka adalah sesuatu peristiwa yang sangat penting, di mana mereka dibebaskan dari perbudakan Mesir. Mereka diberikan jati diri yang baru, status yang baru sebagai bangsa yang merdeka, dan juga sebagai milik pusaka Tuhan. Oleh karena itu mereka sangat menggumuli itu. Mereka sangat bersyukur. Mereka sangat mencintai perayaan Paskah dalam kehidupan mereka. Dan sebagai bagian daripada orang Israel dikatakan Yusuf dan Maria selalu pergi. Selalu ikut. Dan dikatakan di situ ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Anak usia 12 tahun menjelang 13 tahun bagi orang Israel itu sering disebut sebagai anak Taurat, di mana anak-anak harus diantarkan supaya mereka semakin mencintai Taurat dengan belajar kepada guru-guru mereka, kepada guru-guru agama, supaya mereka mengerti apa itu Taurat Tuhan, apa itu aturan-aturan kesucian dalam kehidupan mereka, apa menjadi perintah-perintah yang harus mereka lakukan, patuhi dalam kehidupan mereka. Kalau kita katakan saat ini mungkin kita seperti yang disebut dengan waktu belajar CD. Bagaimana seorang anak dididik supaya dia mengerti dan lambat laun dia akan mampu untuk menjalani itu sebagai bagian daripada kehidupannya. Dikatakan di situ bahwa Yesus juga pergi. Ketika mereka sudah selesai dengan itu perayaan-perayaan itu, dikatakan orang tuanya kembali ke tempat mereka. Tetapi Yesus tanpa mereka ketahui, rupanya tidak bersama-sama dengan mereka pulang
Mereka lupa. Atau kalau dikatakan mereka mungkin tidak lupa, tapi mereka sengaja untuk memandirikan Yesus di dalam kehidupannya. Mereka memberikan kesempatan kepada Yesus untuk dapat mandiri. Karena apa dikatakan di situ? Dikatakan di situ tadi karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalan dalam mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mereka mencari dia di antara keluarga dan kenalan mereka. Atanalau do rai do sianu. Abihado rana rapi do tulangna. Abihado rana rapi do tamang boruna. Itu pemikiran daripada orang tuanya. Bukan berarti mereka tidak peduli dengan anaknya, tapi mereka membiarkan anak itu bertumbuh menjadi pribadi yang mandiri. Dan itu tugas itu dilakukan oleh Maria dan Yusuf sebagai orang tua. Mereka membiarkan anak mereka bertumbuh menjadi pribadi yang mandiri. Tetapi ketika mereka sadar bahwa anak mereka tidak ada, itu sebabnya mereka dikatakan di situ, mereka tidak menemukan, mereka kembali ke Yerusalem. Ngaisuk kuni todong ayang bereko anakku. Mereka bertanya kepada teman-temannya, apakah mereka melihat Yesus? Semuanya mengatakan tidak. Akhirnya apa? Mereka tidak putus asa, mereka tidak bersungguh-sungguh, tapi mereka kembali ke Yerusalem. Dan disitulah dikatakan orang tua itu tercengang melihat anaknya. Karena anaknya duduk di dalam bait Allah bersama-sama dengan alim ulama. Yesus tidak larut dalam kemeriahan pesta. Yesus tidak hanya sekedar hura-hura, tetapi dia tahu mana yang terbaik dalam kehidupannya, mana yang harus dia lakukan. Dan itu dikatakan dia berbincang-bincang dengan orang-orang alim ulama, mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan apalagi pebuat tersungguh dia masih kusukun Yesus. Tetapi rasa ingin tahu seorang anak umur 12 tahun membuat dia mempunyai banyak pertanyaan. Mengapa ini, mengapa ini? Tetapi sekaligus juga dia menjawab. Makanya dikatakan di situ bahwa orang-orang yang mendengarkan dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Orang heran, orang takjub. Dan mereka tahu bahwa Yesus bukan seperti manusia biasa, tetapi dia mempunyai kecerdasan yang lebih. Dia mempunyai hikmat yang lebih. Karena apa? Karena Yesus adalah anak Allah. Dia adalah Tuhan yang Maha Tahu. Dan itu sudah ada sejak semula. Orang-orang heran takjub melihat Yesus, tapi dikatakan di situ, ketika orang tuanya melihat mereka, dia tercenganglah mereka, lalu katanya kepada anak, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Kekhawatiran seorang orang tua yang peduli dengan keselamatan anaknya, itu seharusnya kekhawatiran daripada orang tua saat ini. Bagaimana dia mengkhawatirkan anak-anaknya ketika dia tidak melihat anaknya. Seorang orang tua tidak akan mungkin tenang tidur ketika anaknya tidak dia ketahui di mana. Apalagi dengan situasi kecanggihan teknologi, banyaknya penipuan-penipuan saat ini. Orang jahat bisa menelepon orang tuanya ketika HP anaknya tidak aktif. Orang tuanya ditelepon dengan jalur mengatakan bahwa anaknya tertangkap narkoba dan sebagainya. Penipuan-penipuan saat ini. Itu sebabnya seorang orang tua dia khawatir, dia peduli dengan anaknya, tetapi sering ada orang anak tidak peduli dengan kecemasan orang tua. Hanya karena apa? Enaknya di gua.
Pokoknya saya bebas. Sehingga tidak pernah memikirkan bagaimana orang tua saya. Orang tua yang cemas, Yesus juga tahu. Dan itu bukan berarti ketika Yesus menjawab mereka, bukan berarti bahwa Yesus itu melawan orang tuanya. Tetapi Yesus mau mengingatkan orang tuanya supaya orang tuanya menyadari bahwa dia bukan hanya anak mereka, tetapi dia adalah anak Allah. Kalau dikatakan di situ ketika orang tuanya mengatakan kami cemas. Tapi Yesus mengatakan, mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada dalam rumah Bapakku? Secara tidak langsung Yesus mengingatkan Maria dan Yosef bahwa dia bukan hanya anak lahiriah mereka saja, tetapi dia adalah anak Allah yang harus bekerja sesuai dengan kehendak Bapaknya. Dia menunjukkan, dia mengingatkan, dan itu mempersiapkan supaya orang tuanya mampu melepas dia nantinya. Walaupun dikatakan di situ bahwa orang tuanya tidak mengerti apa-apa, tetapi Yesus juga masih tetap ikut. Walaupun Yesus tahu statusnya seperti ini anak Allah, dia tidak membangkang kepada orang tuanya, dia tidak mau peduli dengan orang tuanya, tapi dia mau mengikuti perintah orang tuanya. Dan itu dikatakan di situ ayat 51. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semuanya perkara itu dalam hatinya. Yesus bertambah besar, bertambah hikmat kecerdasannya. Allah semakin mengasihi dan juga semua manusia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, apa yang mau dikatakan kepada kita melalui firman Tuhan pada hari ini ketika dikatakan hidup dalam didikan Tuhan? Ketika kita firman Tuhan pada hari Minggu itu diambil dari pengkhotbah. Dan minggu yang lalu kita diingatkan bahwa kita harus berhikmat dalam Yesus, menjalani kehidupan dengan hikmat daripada Tuhan. Seperti yang dikatakan, kalau ada orang yang kurang pengertian maka mintalah kepada Dia yang mampu memberi, yaitu Tuhan sendiri. Sama seperti Salomo meminta hikmat daripada Tuhan, dia mampu menghakimi bangsa Israel yang bebal. Dia tahu bertindak. Itulah namanya orang berhikmat. Dan itu yang dikatakan dalam firman Tuhan. Kalau dikatakan tadi di situ dalam ayat 10, pengkhotbah 10 ayat 10, jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga, tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Apa yang mau dikatakan di situ? Bahwa kita harus berhikmat. Berhikmat berarti mampu menerima situasi dan kondisi. Kita jeli melihat situasi kondisi sehingga kita mampu bertindak, tidak kaku. Molong ama jal pakampaki jaladang tungan ya sampai tong ngasih terus ngoni dang bobe idokon pakai magogom. Jangan lagi hanya mengandalkan kampak, tetapi pergunakan tenagamu. Artinya ketika kita lemah, tenaga kita mungkin kurang, maka pakai pikiranmu. Tidak harus semua orang sama hikmat dalam hidupnya dengan orang lain. Itu sebabnya dikatakan bahwa talenta yang diberikan Tuhan kepada kita itu berbeda-beda dan unik. Tidak harus semuanya kita harus yang kerjakan. Ada orang yang bisa untuk itu. Berikan kesempatan untuk itu. Tidak harus kita semuanya. Karena apa? Dikatakan di situ ada dalam hidup persekutuan kita. Ada beberapa, tetapi semuanya akan harmonis ketika kita mempergunakan apa yang ada pada kita. Dang boy tenaga, pikiran, dana, dang boy dana, tangiang doa.
Artinya banyak yang bisa kita lakukan dan itulah yang disebut dengan berhikmat. Hidup nagabi dokon ang istilah, tidak ada gunanya air seember bagi orang yang di bawah, ya hidup dia di bawah air pancuran air, mata air. Tidak ada artinya, tetapi air segelas itu sangat berguna, sangat penting ketika orang di tengah-tengah situasi kehausan. Unang dunggurak kepnya tongan, soalnya konai bahasa terus soalnya hepeng tangibe. Ada mungkin. Itu makanya dalam kehidupan kita juga, dalam hidup persekutuan kita, ada yang disebut beberapa dikatakan bagian daripada manusia itu, kelompok manusia itu, ada yang dia adalah konseptor. Itu baru ada eksekutor yang harus melaksanakan. Ada yang memikirkan, dan dia tidak, ketika seorang konseptor itu diberikan tugas, maka dia tidak akan mampu untuk eksekutor. Tapi dia hanya membuat konsep, seperti inilah untuk pelaksanaan, maka sian seorang eksekutor itu yang berguna untuk melaksanakan itu. Artinya apa mereka katakan? Itulah yang disebut dengan berhikmat, bagaimana kita mau melihat situasi kondisi. Baru yang kedua dikatakan kepada kita, ketika dikatakan kepada kita hidup dalam didikan Tuhan. Kita diingatkan dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah kehidupan kita saat ini banyak yang bisa kita dengar, banyak ajaran-ajaran yang kita dengar, tetapi kita diingatkan tetap mengutamakan didikan Tuhan. Karena didikan Tuhan itu yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dan itu mendatangkan kehidupan bagi kita. Oleh karena itu dikatakan berikan hati kita, pikiran kita. Tugas orang tua, lakukan tugas tanggung jawab kita. Seorang anak, lakukan tugas tanggung jawabnya. Ketika diarahkan oleh orang tua, ikuti dia perintah orang tua. Karena tidak ada orang tua yang mau menjerumuskan anaknya. Mari kita tiru seperti Maria dan Yosef sebagai orang tua yang peduli dengan anak-anaknya. Bukan hanya persoalan kebutuhan kedagingan anak-anak, tetapi juga kerohanian anak-anaknya. Tetapi seperti yang dikatakan bahwa anak-anak itu bukan milik kita, tetapi itu adalah milik zaman. Tugas orang tua adalah memantau anak itu. Tidak harus pikiran orang tua ditekankan terus harus laksanakan oleh seorang anak, tapi biarkan dia mandiri dengan apa yang dia rasakan, apa yang dia rasakan talenta, sehingga kita mau mengikuti itu, mengarahkan dia. Tugas orang tua bukan mengekang, tapi memantau, memberikan pagar, batasan-batasan, dan memberikan arahan kepada orang tuanya, sama seperti Maria kepada anak-anaknya, sama seperti Maria dan Yusuf sebagai seorang orang tua. Yang kedua, yang ketiga, orang tua cemas wajar. Dan seharusnya itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Unang sonang nok simalolong tamurung tang taboto barita ni anak pekta. Tetapi bersyukurlah ketika anak itu juga mungkin dengan segala kebandelannya, dengan segala kejengkelan yang dia buatnya, tetapi kita masih lihat dan kita bertugas untuk mengarahkan itu daripada jauh daripada kita, tetapi tidak bisa kita pantau, kita bisa nyaman. Tetapi itu berarti kita tidak peduli dengan anak-anak kita. Yang terakhir dikatakan, dengan senantiasa rajin mendengar firman Tuhan, rajin merenungkan firman Tuhan, maka kita akan, seorang anak akan bertumbuh semakin besar, bertambah hikmatnya dan besarnya, dan semakin dikasihi oleh Allah dan manusia. Itulah kehidupan kita semuanya. Semakin lama menggumuli firman Tuhan, semakin kita mendengar firman Tuhan, maka itu harus menjadi mempengaruhi, memperbaharui kehidupan kita. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan, biarlah kita senantiasa dibaharui. Jangan menjadi sama dengan dunia ini, tetapi baharuilah
ketika iman kita sudah dibarui dengan pertolongan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Bapa Sorga jika pada saat ini Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami, sehingga kami dapat berkumpul di tengah-tengah kehidupan kami bersama keluarga di rumah kami masing-masing, dan kami juga yang melayani di tengah-tengah gerejamu. Kami telah Tuhan antarkan tempat ini, biarlah Tuhan senantiasa menyempurnakan pelayan kami ini, sehingga melalui pelayan kami iman kami semakin ditumbuhkan. Orang-orang mendengar juga mengikuti secara live streaming juga akan bertumbuh dan dibaharui oleh pendengaran akan firman-Mu, sehingga kami semuanya menjadi orang-orang yang hidup dalam didikan Tuhan, di mana kami menjadikan firman Tuhan sebagai dasar acuan daripada tindakan kami, cara kami berbicara, cara kami bertindak ya Tuhan, sehingga kehidupan kami menjadi jati diri yang sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa Sorga, begitu juga pada saat ini kami telah disapa oleh firman-Mu sebagai seorang orang tua. Kami diingatkan dalam kehidupan kami supaya kami meniru Maria dan Yusuf yang peduli dengan anak-anaknya, yang menjaga kehidupan kerohanian dan juga jasmani daripada anak-anak dengan berusaha bekerja sekuat tenaga kami, sehingga kami dapat memberikan asupan vitamin, asupan gizi kepada anak-anak kami, dan kami juga memberikan waktu dan tenaga kami untuk mengarahkan pertumbuhan rohani anak-anak kami melalui kebersamaan kami dalam ibadah-ibadah, dalam menggumuli firman-Mu ya Tuhan, sehingga iman anak-anak kami juga bertumbuh kembang sesuai dengan kehendak-Mu, dan tubuh mereka juga bertumbuh kembang, semakin mereka besar, semakin mereka bertambah juga hikmat mereka, sehingga kami juga senantiasa semakin bersuka cita memuji memuliakan nama-Mu. Bapa Sorga, kami juga diingatkan sebagai seorang anak supaya kami juga mencontoh bagaimana perilaku Yesus terhadap orang tuanya, ke bahwa Yesus juga tahu, sadar bahwa posisi dia, tetapi itu tidak menjadikan dia arogan kepada Maria dan Yusuf, tapi dia juga senantiasa patuh dan taat, karena firman-Mu juga mengatakan kepada kami dalam hukum Taurat yang kelima bahwa kami harus menghormati orang tua kami supaya kami berbahagia dan lanjut umur kami. Oleh karena itu ya Tuhan, berikan Roh Kudus-Mu supaya kami juga di dalam kehidupan kami bertindak sebagai seorang anak yang senantiasa menghormati orang tua, menghormati orang-orang yang memberikan didikan kepada kami, orang yang lebih dituakan daripada kami, sehingga dengan mendengarkan perintah, aturan, dan terutama kehendak Tuhan melalui orang-orang tua kami, pengajar-pengajar kami, kami juga akan senantiasa mampu menjalani kehidupan ini dengan berbuat baik. Bapa Sorga, kami juga harus senantiasa memberikan kesempatan buat orang-orang di sekitar kami, anak-anak kami, orang tua kami juga berkembang sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan talenta. Oleh karena itu biarlah Tuhan senantiasa menggerakkan itu semuanya terjadi ya Tuhan dalam kehidupan kami, dan kami hanya mampu untuk menjalani itu karena kami tahu rencana Tuhan lebih indah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa Sorga, kami juga berdoa buat seluruh jemaat-Mu, anak-anak sekolah, biarlah Tuhan senantiasa memberkati mereka, jauhkan daripada mereka roh kebosanan yang membuat mereka malas untuk belajar, tetapi mereka senantiasa semangat bahwa dengan belajar saat ini bersakit-sakit dahulu, maka mereka juga akan mendapat sukacita pada waktu yang akan datang untuk masa depan mereka juga ya Tuhan. Bapa Sorga, berkati setiap orang tua dalam setiap tugas-tugas mereka supaya senantiasa melaksanakan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa secara usia Tuhan untuk orang tua ya Tuhan, keluarga-keluarga yang sudah Tuhan berkati dalam kehidupan mereka, biarlah Tuhan senantiasa memberikan berkat anak-anak dalam keluarga mereka supaya mereka senantiasa bersuka cita, mensyukuri bahwa berkat itu bersumber daripada Tuhan, sehingga mereka hanya meminta kepadamu dan mereka akan melakukan tugas mereka dan Tuhan yang akan menyempurnakannya. Berkati kami ya Tuhan juga, terutama gerejamu dalam hal mengurus perizinan gerejamu, supaya kami juga senantiasa saling mendukung, saling mendoakan, dan Engkau yang senantiasa membukakan jalan terbaik sehingga izin gerejamu dapat terbit pada waktu yang akan datang. Terpujilah Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Amin. Marende mahita sian buku ende nomor 806 ayat 1.2.
Sangyang Pangundianon. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang maha baik, Bapa yang agung mulia, Bapa yang kami sapa Bapa di dalam Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, Bapa yang begitu baik dan setia kepada kami. Terima kasih Tuhan yang telah menjaga kami hari lepas hari, minggu lepas minggu, tahun lepas tahun, masa berganti masa. Tuhan senantiasa menjaga, memelihara kami dan menembuki kami dengan kuat kuasa-Mu, sehingga tidak ada suatu kuasa si jahat pun sanggup menyentuh kami, karena Tuhanlah perisai yang melindungi kami. Terima kasih Bapa yang juga telah beserta kami sepanjang pagi hingga malam ini. Kami juga mengucapkan puji syukur dan terima kasih karena kami boleh berkumpul di sini bersama jemaat-Mu, Jemaat Bincarung, baik yang di tempat ini maupun yang di rumah. Kami boleh bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami juga boleh mendengarkan firman-Mu, firman yang kami dengar hari ini. Biarlah Tuhan, kami juga mau hidup di dalam didikan Tuhan, dan biarlah juga orang-orang tua boleh Tuhan semakin tambahkan imannya, mau hidup dengan iman yang kuat di dalam Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi contoh bagi yang muda, anak-anak, dan banyak orang di sekitar kami. Bapa Surgawi, kami juga mengucapkan terima kasih Tuhan yang telah menyertai kami di masa pandemi. Tuhan telah setia menyertai kami. Tuhan telah menolong kami melalui masa-masa yang sulit. Tapi biarlah Tuhan, kami tidak terpaku pada masa-masa sulit atau persoalan di dalam hidup kami. Tapi kami hanya boleh memandang Tuhan yang adalah sumber kekuatan dan pelindung yang abadi. Biarlah Tuhan, hari-hari ini kami terus dan terus mencari perkenanan Tuhan. Kami semakin intimasi, kami semakin mendekatkan diri kami untuk mencari wajah-Mu, untuk memuliakan Tuhan. Bapa di surga, pada masa-masa pandemi ini, mungkin di antara kami ada banyak yang kehilangan orang tua, anak, atau keluarga. Tuhan, kuatkan dan hiburkan mereka yang lemah, mereka yang ditinggalkan. Biarlah Roh-Mu yang kudus menghibur dan menguatkan mereka. Juga bagi mereka yang kehilangan mata pencarian, kehilangan pekerjaan, Tuhan, bukakan jalan untuk mereka, agar mereka boleh menemukan kembali usaha-usaha yang baru. Tuhan, bukakan jalan, Tuhan berkati, dan Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit dan curahkan rezeki untuk mereka. Bila mereka terus Tuhan cukupkan. Bapa, lawatlah juga yang sedih, yang lemah, Tuhan hiburkan, supaya mereka tidak tawar hati, tapi mereka terus mencari Tuhan. Bapa di surga, kami juga ingin berdoa untuk jemaat-Mu. Tuhan, berkati jemaat-Mu, anak-anak yang baru lahir, anak-anak sekolah minggu, batita, balita. Tuhan, kiranya berkati pertumbuhan mereka, sehingga mereka juga boleh bertumbuh jadi anak-anak yang sehat, kuat, dan takut akan Tuhan. Berkati juga anak-anak yang masih dalam sekolah, baik SD, SMP, SMA, atau kuliah. Berkati mereka Tuhan di dalam studi mereka. Berikan kesuksesan pada mereka, dan jadikan mereka anak-anak yang cerdas dan takut akan Tuhan.
Biarlah mereka terus bersemangat untuk belajar, bahkan hidup dalam didikan Tuhan. Biarlah mereka terus bersemangat untuk mencari Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjagai mereka di masa pertumbuhan mereka, Tuhan. Kami serahkan masa depan mereka ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhanlah yang mengendalikan hidup kami. Dan firman Tuhan bilang, bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera yang memberikan kepada kami hari depan yang penuh pengharapan. Terima kasih Bapa. Berkati juga semua pemuda Naposo yang bekerja maupun yang masih kuliah. Tuhan biarlah mereka, Tuhan jagai, terlebih dalam pergaulannya, dalam teknologi yang semakin canggih. Biarlah mereka tidak melakukan hal yang salah dalam memanfaatkan teknologi, tapi mereka boleh memanfaatkannya bahkan untuk mencari Tuhan, mencari perkenanan Tuhan. Berkati mereka yang bekerja Tuhan, agar mereka juga Tuhan tambahkan rezekinya. Bapa di surga, berkati semua yang bekerja, keluarga-keluarga dan kepala-kepala rumah tangga. Berkati mereka semua yang tengah mencari pekerjaan dan berusaha. Tuhan, ketika Ishak menabur, Tuhan memberi berkat dan Tuhan melipat gandakan hasilnya. Biarlah ketika kami juga menabur, Tuhan memberi berkat sehingga pekerjaan kami berbuah-buah ganda dan kami juga boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Bapa di surga, berkati juga natua-tua, para orang tua di gereja kami, para lansia. Kiranya Tuhan berikan mereka kekuatan dan kesehatan. Bapa di surga, kami percaya mungkin tubuh fisik mereka menurun, tapi kami percaya iman mereka semakin kuat di dalam Tuhan. Bapa di surga, kami juga ingin berdoa bagi mereka yang ada dalam pergumulan dosa. Kemarahan, kesombongan, kata-kata kasar, caci maki, dusta, fitnah, gosip, perzinahan, cabulan, hawa nafsu, perselingkuhan, marah, dendam, kerakusan, dan banyak lagi dosa yang masih mereka pergumulkan. Tuhan, biarlah Tuhan menolong tiap-tiap kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus menolong mereka untuk meninggalkan dosa dan hidup dalam pertobatan. Ampuni dosa kami Tuhan. Jangan balaskan pada kami setimpal dengan perbuatan kami yang jahat, tapi biarlah kasih karunia-Mu Tuhan mengampuni kami dan menyucikan kami dari dosa-dosa. Bapa Surgawi, kami juga ingin berdoa untuk pemerintah negara kami, Bapak Presiden Jokowi dan Wakil Presiden sampai seluruh pemerintahan yang ada di daerah, bahkan sampai RT RW. Tuhan, berikanlah pada pemimpin-pemimpin negara ini hikmat yang dari Tuhan, supaya mereka boleh memimpin negara ini dengan hikmat, dengan kebijakan, keadilan, dan penuh kasih. Beri juga mereka kesehatan dan kekuatan. Kami percaya Roh-Mu yang kudus juga akan menolong mereka dan memimpin mereka. Bapa di surga, berkati juga seluruh pelayan di Gereja HKW Bincarung, mulai dari uluan kami, Amang Pendeta Panjaitan dan keluarga, Amang Pendeta Sihombing dan keluarga, seluruh para halado dan keluarga, juga Amang TU, tata usaha kami dan keluarganya. Berkati juga seluruh dewan, baik Dewan Koinonia, Dewan Marturia, Dewan Diakoni, dan seluruh seksi-seksinya. Juga para pemusik dan keluarganya, prokantor dan keluarganya, juga adik-adik yang bekerja di tim multimedia dan audio. Tuhan berkati mereka sampai Bapak Hadi, koster gereja kami.
Ini kami Tuhan, urapi kami dengan roh-Mu yang kudus, beri kami hati yang rela untuk melayani, dan buat kami semakin patuh, taat, dan setia padamu. Biarlah roh-Mu yang kudus senantiasa membakar roh kami, agar roh kami terus menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang setia, Allah yang baik. Tuhanlah upah hidup kami yang amat sangat besar. Kasih Tuhan lebih dari hidup, dan kasih Tuhan nyata di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah Maha Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Terpuji nama Bapa kekal selamanya. Amin. Marinde hitasian buku ende 754 ayat 122 Huhut papungu pelean. Pelean boy ditransfer tu rekening Kuria HKBP Bincarung manang dipasahat melalui paniroi masing-masing atau boy dibawa langsung jika kita dapat bertemu ketika ibadah onsite di gereja HKBP Bincarung. Marende hitasian buku ende 754 ayat sada dohot 2. Maringan holong ni Tuhan Dia, mau lihat toplas ni roha, maringan holong ni Tuhan Dia. Damai jala sonang dongolukon, di rohakon, damai jala sonang dongolukon, tokong di rohakon, mau lihat toplas ni roha, maringan holong ni Tuhan Dia, mau lihat toplas ni roha, maringan holong ni Tuhan Dia. Atong tatangnya kumapeliata tu debata natapa pungulitong atongan di bagasta martang yang mahita ale debata aman namina di banogijang kodo harwan saluhut silalon na denggan dot na sa ulibasan na mauliutos upasata masinan ilom mituhami pilihan nami tuho sa jalom magabe uap nos di jolom pasu-pasu majalah ramoti asa operasiakan pilihan non pati bulon arajom di tonga-tongan yuriam dot di portivion Wuhai marwahana marhiti-hiti todim asalam tadahami gorang silalom itu hami asalam gir-gir hamadok maulia tetuho marhiti-hiti Yesus Kristuan nami aman atong ramadok mahita itang yang hato patay ale aman nami na di banogijang sa penerbadi amaguarmu sa Roma harajaonmu sesot malom ni roham di bana tongon songon na di bana gijang leon matu hami saron hanguluan siapari se sama dosa nami son panasa nami di dosa nongan namar dosa tu kami kunak kami kun pangjunan paloma hami sian pangago ay horna punahara jaon do tagogoon rode sangapon sangeleng na amen as ni rohani Tuhata Yesus Kristus do tolong ni rohani bata ama dot parsaun tu diperbadi mana madongani dot mamasu-masu amu salutna amen.
Oras madihita, selamat malam madihita salutna. Las taingot ma, domo tu parminggoto tu hari Minggu. Asa sudah mahita mengisi daftar hadir melalui link Google Form na usir hami marsogot utong atong atabe di grup ta oras madihita.